Selamat datang di kelas pendidikan bahasa Thailand. Di sini kita menggunakan metode pembelajaran berbentuk video pembelajaran agar apa? Agar teman-teman yang tidak bisa hadir di sesi Gimit masih bisa mendapatkan pembelajaran ya. Oke, untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang sara atau vokal dalam bahasa Thailand. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu vokal dalam bahasa Thailand. Huruf hidup atau vokal dalam bahasa Thailand disebut dengan sara. Perlu diperhatikan bahwa bahasa Thai mengenal harkat panjang atau pendeknya bunyi huruf hidup. Perbedaan harkat panjang dan pendek dapat dicontohkan seperti mengucapkan kata cetek. Pada huruf E yang pertama memiliki harkat yang biasa dan yang E kedua memiliki harkat yang lebih pendek. Dengarkan saya sekali lagi, cetek, cetek. E yang pertama merupakan E yang biasa kita gunakan atau E yang biasa kita ucapkan, sedangkan E yang kedua dari kata cetek merupakan E diakritik. Apa maksud E diakritik ini? E yang bunyinya ditekan seperti kata esa. Oke, seperti kata esa. Nah, C yang biasa ini dia E-nya panjang, E yang ditekan ini dia E-nya pendek atau E diakritik pendek. Oke. Nah, apa sih fungsi dari panjang atau pendeknya suatu vokal ini? Kembali lagi karena bahasa Thailand bahasa tonal, ini juga ada hubungannya sih dengan yang namanya nada dalam bahasa Thailand. Jadi salah satu penentu nada dalam bahasa Thailand adalah panjang atau pendeknya vokal. Tapi kalau misalnya kita tanya lagi apa fungsi utama dari vokal, tentu saja untuk membuat suatu kalimat. Seperti di bahasa Indonesia, kalau kita sudah memiliki alfabet atau bentuk konsonan, maka kita harus memiliki yang namanya vokal. Vokal dalam bahasa Indonesia ada A, I, U, E, dan juga O. Tidak akan bisa suatu konsonan bisa membentuk sebuah kosakata atau kalimat jika tidak didampingi oleh yang namanya vokal. Begitu juga dalam bahasa Thailand. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja membahas ada apa saja sih vokal dalam bahasa Thailand. Di sini sudah ada keterangan pendek dan juga panjang. Jadi sudah bisa kita bedakan mana itu vokal pendek dan juga vokal panjang. Nah, di sini saya akan coba baca ya. Ingat, kalau misalnya dia vokal pendek, dia bunyinya pendek atau cepat seperti itu dan ditekan. Kalau misalnya dia vokal panjang, dia bunyinya kayak nada flat datar namun dia dipanjangin ucapannya. Kita contohkan. Di sini kita punya sara a atau di sini kita punya vokal a. A. Jadi pendek ya, a. Sedangkan untuk vokal panjang sara a atau vokal a. Oke, lanjut ada yang namanya sarai. Sarai. Ada yang namanya sarai. Sarai. Oke, kita punya lagi sarau. 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 Oke, di sini kita juga punya sarau. Sarau. Next di sini kita punya sarae, sarae, kita punya sarae. Sarae. Oke, next di sini kita punya sarae. Sarae. Nah, di sini adalah oang, dia bunyinya ketika dia jadi vokal dia sarao. Sarao. Jadi o panjang ya. Oang ini bisa sebagai konsonan dan juga vokal, serta bisa juga sebagai pengganti atau pengubah kelas dari sebuah suku kata dalam bahasa Thailand. Lanjut di sini juga kita punya sarao. Sarao yang merupakan vokal panjang juga. Oke, dari vokal dasar kita akan lanjut ke yang namanya vokal gabungan bahasa Thailand. Nah, dari vokal dasar tersebut kita sudah tahu ya apa aja sih vokal dasar atau bunyi dasar dalam bahasa Thailand. Oke, kita lanjut dalam vokal gabungan. Vokal gabungan juga ada panjang dan juga pendeknya. Kita mulai. Saraau. Saraau. Panjang ya. Saraau. Saraau. Pendek. Saraau. Saraau. Panjang ya. Saraau. Saraau. Pendek. Sarae. Sarae. Pendek. Sarae. Sarae. Pendek. Saraiya. 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 Pendek ya. Sarao. Sarao. Pendek. Saraea.
sara panjang, sara pendek, sara panjang, sara pendek, sara panjang. Oke, dari sini kita ada keterangan bahwa yang pendek diberikan keterangan pendek dan juga yang panjang tidak diberi keterangan. Nah, untuk secara kalau misalnya kita hanya melihat dari aksara sendiri, semua vokal yang ada bentuk sara pendeknya seperti ini, yang ada bulat 2 di atas dan di bawah, merupakan vokal pendek. Jadi kalau misalnya secara kasat mata kita baca, ini yang ada sara ini seperti ini merupakan dari vokal pendek. Oke, vokal gabungan telah selesai, kita lanjut kepada vokal tambahan. Nah, sekarang kita berada di vokal tambahan. Vokal tambahan yang pertama itu ada namanya sara atau bunyinya am, digunakan untuk kata nam. Ini artinya air ya, nam. Oke, selanjutnya kita punya dua ai di sini. Yang pertama ai mai melai dan juga ai mai muan. Ai mai malai dan juga ai mai muan. Jadi bunyinya sama-sama ai ya. Untuk ai mai muan ini hanya digunakan untuk beberapa kata. Kalau misalnya kalian penasaran kata apa itu, kalian bisa search di Google. Oke, yang kedua atau yang selanjutnya kita punya vokal re panjang dan re pendek. Re panjang dan re pendek. Contohnya apa? Ada repi atau persajikayon. Oke. Nah, sebenarnya dalam bahasa Thailand juga ada vokal le dan le pendek. Namun sudah tidak digunakan lagi atau sudah jarang kita gunakan lagi. Jadi yang saya paparkan di sini cuma re dan re doang, oke? Oke, kita masuk ke contoh dari penggunaan vokal ini. Nah, kemarin dalam pembahasan konsonan, kita telah membahas bagaimana suatu konsonan bisa menjadi kalimat. Nah, sekarang kita ambil konsonan yang kita bahas kemarin, yaitu pada kata sawaddi. Oke, di sini kita ambil beberapa kata, beberapa konsonan menjadi sebuah kata dengan vokal. Oke, ya setelah kita pelajari kemarin, sosega itu kita tahu bahwa bunyinya adalah S, wowen itu bunyinya adalah W. Nah, sekarang di sini kita punya vokal A yang berubah bentuk menjadi maihanakat, ya bunyinya tetap aja A. Lalu di sini ada sosega. Nah, sesuai keterangan kita kemarin bahwa sosega pada saat ini dia berada di akhir suku kata. Nah, sosega ketika berada di akhir suku kata, dia berubah bunyi menjadi T. Jadi kita tulis T. Tadi dia sudah ada A-nya kita pindahin ke sini aja supaya mudah dibaca. Lalu ini dode, dia bunyinya adalah D. Dan ini adalah vokal yang mana tadi kita ketahui bahwa bunyinya adalah I panjang ya. Jadi bisa kita baca di. Oke, di. Jadi kita sudah tahu sudah bisa membentuk kata dari penggabungan konsonan dan vokal dalam bahasa Thailand. Oke, kita coba contoh berikutnya supaya lebih paham. Nah, saya akan bawa dulu ke dalam romanisasi dari bahasa Indonesia, kita ubah ke penulisannya dalam bahasa Thailand. Di sini kita ambil saja contohnya adalah pendek. Kita harus menghasilkan kata pendek dengan menggabungkan konsonan dan juga vokal bahasa Thailand. Yang pertama harus kita ketahui adalah konsonan apa yang memiliki bunyi P. Di sini kita ambil aja konsonan popla. Oke, bunyinya P. Nah, yang kedua kita harus mencari vokal E. Jadi kita ambil sara e. Yang perlu kalian ingat bahwa posisi vokal itu bisa saja di atas konsonan, bisa di belakang konsonan, bisa di bawah konsonan, bisa di depan konsonan, atau bahkan bisa di antara dari konsonan. Oke? Jadi posisi vokal bisa di atas, bisa di belakang, bisa di bawah, bisa di depan, atau bahkan di antara konsonan.
Jadi jangan salah dalam peletakan vokal. Walaupun yang dieja duluan adalah konsonannya, tapi tetap yang ditulis adalah sesuai ketentuan di mana letak konsonannya. Di sini kita punya popla yang di mana dia dibaca p, sara e ini dibaca ya, Lalu kita harus mencari kata atau bunyi dari n. Nah, bunyi n biasanya kan ada nonu. Ya, nonu. Nah, di sini n di sini kita kan sebagai final konsonan juga karena kita sudah belajar final konsonan. Nah, n ketika berada di akhir suku kata juga merupakan final konsonan, juga merupakan dibaca n. Jadi kita tulis aja. Nah, ada beberapa konsonan yang dibaca n sih. Ada beberapa konsonan yang ketika berada di akhir suku kata dibaca n. Namun di sini kita ambil dengan konsonan yang paling umum atau paling banyak digunakan. Pen. Lalu kita ambil apa sih konsonan yang ada huruf D-nya, bunyi huruf D-nya? Ya, kita ambil adalah dode. Oke, kita ambil dode. Nah, sudah pen. Ini D, selanjutnya kita harus punya vokal E. Vokal E. Jadi dek, pendek, dek. Nah, E di sini merupakan harusnya E pendek karena dia pembacaannya cepat ya. Dek, dek. Jadi kita ambil aja E pendek. E pendek. Jadi E pendek Jadi E pendek itu kita, kalau misalnya di dalam, seperti ini ya. Jadi E pendek itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. E pendek bisa kita lihat di sini ya. Di sini adalah E pendek. Lalu kita tambah bunyi akhiran K. Kita di sini ambil kok hai. Kok hai. Oke. Nah, coba kita baca sekarang apakah benar? Ya. P, popla, P, benar. Sara P, P. Nonu, n, pen. Ini walaupun vokalnya di depan, namun yang tetap secara kita baca adalah konsonannya yang berada di depan, oke? Pen. Oke, lalu dode, d, sara pendek. Ini adalah bentuk vokal di antara konsonan ya. Sara pendek dan juga final konsonan akhir atau konsonan akhir K. Jadi bisa kita baca P, E, N, D, E, K dibaca pendek. Oke? Pendek. Begitulah cara penggabungan antara vokal dan juga konsonan. Oke, bagaimana Sobat Tai? Apakah sudah bisa dipahami? Nah, saya berharap ini sudah bisa kalian pahami ya. Kalau misalnya kalian ingin bertanya atau memiliki pertanyaan lain, silahkan bergabung di Gimit kita pada besok hari. Dan jangan lupa siapkan catatan kalian ini agar di Gimit tersebut kita bisa nyambung pembahasannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. ขอบคุณครับ